Tuhan sedang membentuk kita. Dalam kehidupan, ada masa-masa yang tidak mudah untuk dijalani. Kita menghadapi tekanan, kekecewaan, penantian yang panjang, atau situasi yang tidak kita mengerti. Pada saat-saat seperti itu, seringkali kita bertanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Atau, mengapa hidupku harus melalui proses yang begitu sulit? Sebagai manusia, kita lebih menyukai hasil yang cepat daripada proses yang panjang. Kita ingin segera melihat jawaban doa, segera melihat perubahan, dan segera mencapai tujuan. Namun Tuhan seringkali bekerja melalui proses. Dan di balik setiap proses itu, Tuhan sedang membentuk kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya." Tujuan Tuhan bukan hanya memberkati kita atau menyelesaikan masalah kita. Tujuan yang lebih besar adalah membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk mencapai tujuan itu, Tuhan memakai berbagai pengalaman hidup sebagai alat pembentukan. Salah satu contoh yang jelas adalah kehidupan Yusuf. Tuhan memberikan mimpi besar kepada Yusuf sejak muda. Namun sebelum mimpi itu digenapi, Yusuf harus melewati banyak proses. Ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, dan dipenjarakan tanpa kesalahan. Secara manusia, semua itu tampak tidak adil. Namun Tuhan sedang membentuk karakter Yusuf. Tuhan sedang mengajar kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, dan kepercayaan kepadanya. Ketika waktu Tuhan tiba, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir dan dipakai untuk menyelamatkan banyak orang. Tanpa proses itu, Yusuf mungkin tidak akan siap memikul tanggung jawab yang besar. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang." Setiap proses yang Tuhan izinkan memiliki tujuan. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan. Tidak ada air mata yang terbuang percuma. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam daripada yang dapat kita lihat. Seringkali kita meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan justru sedang mengubah diri kita. Kita meminta jalan yang lebih mudah, tetapi Tuhan sedang membentuk iman yang lebih kuat. Kita meminta agar masalah segera berlalu, tetapi Tuhan sedang membangun karakter yang lebih dewasa. Lihatlah seorang tukang periuk yang membentuk tanah liat. Tanah liat harus diputar, ditekan, dibentuk, bahkan dibakar dalam api sebelum menjadi bejana yang indah dan berguna. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yeremia 18 ayat 6 berkata, "Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku." Tuhan adalah sang pembentuk yang sempurna. Dia tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Dia tahu karakter mana yang perlu dibentuk. Dia tahu apa yang diperlukan agar kita menjadi pribadi yang sesuai dengan rencananya. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam proses yang sulit. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Mungkin ada pergumulan yang terasa berat. Mungkin ada jalan yang tampaknya penuh ketidakpastian. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru bisa jadi Tuhan sedang bekerja lebih dalam daripada yang kita sadari. Filipi 1 ayat 6 berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya." Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup anak-anaknya. Apa yang Dia mulai, akan Dia selesaikan. Karena itu, jangan menyerah dalam proses. Tetaplah percaya. Tetaplah setia. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Suatu hari nanti kita akan melihat bahwa setiap air mata, setiap penantian, setiap kesulitan, dan setiap proses yang kita jalani ternyata dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih serupa dengan Kristus. Tuhan sedang membentuk kita. Dan apa yang dibentuk oleh tangan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Saat kami berada dalam proses yang sulit, tolong kami untuk tetap percaya kepadamu.
Ajarlah kami melihat bahwa setiap pengalaman hidup dapat Engkau pakai untuk membentuk karakter dan iman kami. Berikan kami kesabaran untuk menjalani proses MU dan hati yang tetap setia kepadamu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.